Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan, program studi akuntansi Universitas Cyber Asia Jakarta dengan materi aset tetap, aset lainnya, dan amortisasi. Pengertian aset tetap. Aset tetap merupakan aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional, di mana eh, biasanya aset ini akan mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa aset tetap merupakan properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Sifatnya jangka panjang dan tidak dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Artinya eh, jangka waktunya adalah lebih dari 1 tahun. Berdasarkan PSAK 16, aset merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang mempunyai wujud yang dapat digunakan untuk proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau dengan tujuan administratif, dan diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode. Aset tetap atau fixed asset menurut Sofia 2018 bahwa aset yang berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan bernilai material dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Aset tetap ini dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan penggunaan atau fungsi dalam mendukung aktivitas operasional normal suatu entitas, yang mana hal ini merupakan prinsip yang diatur di dalam PSAK nomor 07, di mana prinsip ini mengelompokkan aset tetap menjadi 6 kategori utama. Antara lain adalah yang pertama tanah, kemudian peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya, dan yang keenam adalah konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap jika memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki substansi fisik, kemudian memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, nilai dan biaya perolehan dapat diukur dengan tepat dan tidak ditujukan untuk dijual, dan tujuannya adalah untuk digunakan dalam aktivitas operasional entitas, di mana semua kriteria tersebut harus dipenuhi untuk mengakui aset sebagai aset tetap. Pengakuan atas aset tetap dilakukan ketika aset tersebut telah berpindah kepemilikan,
diterima atau hak kepemilikannya diperoleh. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka aset tersebut tidak dapat dianggap sebagai aset tetap. Artinya dalam hal ini tidak bisa hanya mengambil dengan satu atau dua kriteria yang ada, tapi harus terpenuhi secara keseluruhan. Selanjutnya, pengukuran aset tetap. Pengukuran nilai aset tetap didasarkan pada biaya perolehan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Jika tidak mungkin menilai dengan biaya perolehan, nilai wajar aset tetap bisa digunakan sebagai dasar pengukuran. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui konstruksi sendiri, biaya perolehan dapat ditentukan dengan mengacu pada transaksi eksternal dalam pembelian bahan baku, tenaga kerja, biaya lainnya yang terkait dengan proses konstruksi. Adapun untuk aset tetap yang diperoleh melalui swakelola, biaya perolehan mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan aset, termasuk di dalamnya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya, dalam penyajian dan pengukuran aset tetap, di mana aset tetap dicatat dalam neraca dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk aset tanah dan konstruksi dalam pengerjaan yang tidak disusutkan. Informasi terkait nilai aset tetap, kebijakan akuntansi, dan rekonsiliasi nilai tercatat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, di mana rekonsiliasi nilai tercatat mencakup penambahan nilai, perolehan melalui pembelian atau pembangunan, pengurangan dan perubahan nilai lainnya. Selanjutnya adalah metode penyusunan aset. Dalam penyusunan aset, yang biasa kita gunakan adalah metode garis lurus, yaitu tanpa memperhitungkan nilai sisa aset tersebut. Besaran minimum kapitalisasi berlaku untuk beberapa kelompok aset tetap. Aset tetap lainnya seperti hewan, tanaman, dan buku perpustakaan dihapus saat tidak dapat digunakan lagi atau mati tanpa adanya penyusutan. Adapun formula dalam perhitungan besaran nilai penyusutannya adalah penyusutan periode di mana nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaatnya. Selanjutnya adalah aset lainnya. Berdasarkan buletin teknis SAP 02 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset lainnya merupakan aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Namun, aset tetap lainnya tetap memiliki peran penting bagi pemerintah daerah karena dapat memberikan manfaat ekonomis dan layanan potensial di masa yang akan datang, di mana transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga penting untuk dicatat
dan melaporkannya secara akurat, di mana semua standar akuntansi menganggap aset lainnya sebagai aset yang penting dengan karakteristik tersendiri dalam pengakuan, pengukuran, serta pengungkapannya. Selanjutnya adalah klasifikasi dalam bagian akun standar. Aset lainnya dapat kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tagihan jangka panjang, kemudian ada kemitraan dengan pihak ketiga, kemudian ada aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Yang termasuk dalam tagihan jangka panjang adalah tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti kerugian daerah. Kemudian kemitraan dengan pihak ketiga, antara lain adalah sewa, kemudian ada kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna. Kemudian aset tidak terwujud adalah berupa goodwill, lisensi dan franchise, kemudian ada hak cipta, paten, dan juga aset tidak berwujud lainnya. Selanjutnya adalah pengakuan. Dalam setiap kelompok aset lainnya memiliki ciri khas dalam pengakuan dan pengukurannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tagihan jangka panjang, di mana terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi kerugian daerah. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana kemitraan ini dapat meliputi kemitraan dengan pihak ketiga, kemudian ada sewa, kemudian ada KSP, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Selanjutnya, aset tidak berwujud menurut Buletin Teknis SAP nomor 11 mengenai aset tidak berwujud, di mana aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter, namun tidak memiliki bentuk fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana aset ini sering terkait dengan hasil kegiatan entitas dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh melalui proses pengadaan dari luar entitas. Aset tidak terwujud antara lain adalah berupa goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, kemudian ada software, lisensi, kemudian ada hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Kemudian aset lain-lain. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak lagi digunakan secara aktif oleh pemerintah, namun dapat direklas atau direklasifikasi ke dalam kategori aset lain-lain, di mana penyebabnya mungkin karena kerusakan berat, usia tua, atau karena menunggu proses pemindah tanganan seperti penjualan, sewa beli, kemudian ada hibah atau penyertaan modal. Aset lain-lain diakui saat tidak lagi digunakan secara aktif oleh pemerintah dan direklas sebagai aset lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran tagihan jangka panjang,
di mana tagihan penjualan angsuran sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan. Tagihan tuntutan ganti rugi kerugian suatu daerah dinilai sebesar nilai nominal dengan dokumen pendukung berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM. Kemudian kemitraan dengan pihak ketiga merupakan sewa, di mana sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan. KSP atau kerjasama pemanfaatkan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian dipilih yang paling objektif atau yang berdaya uji. Kemudian selanjutnya adalah bangun guna serah dan bangun serah guna. Lanjutan pengukuran mengenai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan termasuk harga beli dan biaya langsung yang terkait dengan membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat digunakan. Aset tak berwujud yang memenuhi syarat pengakuan diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan, di mana pengeluaran atas unsur tidak terwujud yang awalnya diakui sebagai beban tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di masa depan. Kemudian aset lain-lain, di mana salah satu contohnya adalah aset tetap yang tidak lagi digunakan secara aktif yang direklas ke dalam aset lainnya sesuai dengan nilai yang tercatat atau nilai bukunya. Kemudian penyajian, di mana aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset seperti yang dapat kita lihat dalam neraca pemerintahan daerah per 31 Desember tahun sekian dan sekian. Di sini dapat kita jelaskan bahwa aset terdiri dari aset tetap berupa tanah, peralatan, dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. Kemudian ada dana cadangan, kemudian ada aset lainnya. Aset lainnya terdiri dari tagihan, penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, kemudian ada aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan atau harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, besaran atau rincian aset lainnya, kemudian ada kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud, kemudian ada kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga, kemudian informasi lainnya yang dianggap penting. Selanjutnya adalah amortisasi. Amortisasi merupakan prosedur pengurangan nilai barang atau book value dari aset atau pinjaman selama suatu periode. Adapun manfaat amortisasi antara lain waktu pembayaran utang beserta bunga yang terjadwal, kemudian laporan keuangan yang terstruktur, kemudian menghindari risiko penumpukan utang dan dapat mengurangi
pembayaran pajak dalam tahun tertentu. Dalam penerapannya terdapat dua metode amortisasi yang perlu kita ketahui, di mana praktek amortisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mengulas tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yaitu yang pertama adalah metode saldo menurun, kemudian yang kedua adalah metode garis lurus. Dalam metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Di mana jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Dan amortisasi dilakukan di setiap akhir periode. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.